Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Arika Febrianti dengan NIM F1C421118. Saya Zulfa Wasiatul Alami dengan NIM F1C421022. Saya Dina Fitria dengan NIM F1C421066. Saya Ginatri Amanda, NIM F1C421004. Saya Rofiatun Nafiah dengan NIM F1C421060. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan pembahasan mengenai jaringan sklerenkim. Selamat menyaksikan! Sklerenkim adalah jenis jaringan penyokong tumbuhan yang terdiri dari sel kayu. Sel sklerenkim mengalami penebalan dinding sekunder dari lignin yang sangat keras dan kaku. Selnya yang keras dan kaku membuat sklerenkim dapat memberikan kekuatan mekanis pada tumbuhan. Membuat tumbuhan dapat berdiri tegak dan tetap keras walau mengalami gangguan dari luar. Karena kekakuan dan kekerasannya, sklerenkim hanya dapat ditemukan pada bagian tubuh tumbuhan yang telah dewasa dan sudah tidak mengalami pertumbuhan meristematik lagi. Misalnya, pada batang pohon, kulit pohon, cabang, dan akar yang sudah tua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang ditemui pada organ tumbuhan tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau yang telah dewasa. Sklerenkim, penebalan dinding sel merata, dinding sel tersusun oleh lignin, penyokong pada bagian tumbuhan yang berhenti tumbuh, tersusun oleh sel hidup, terdapat pada tempurung kelapa dan kenari. Berikut ciri-ciri jaringan sklerenkim. Yang pertama yaitu tersusun atas sel-sel mati. Ada ciri-ciri yang bisa Anda ketahui. Ciri-ciri pertama jaringan ini yaitu tersusun atas sel-sel mati. Jaringan ini mengalami penebalan sekunder yang merata dinding selnya oleh senyawa lignin. Awalnya jaringan ini tersusun atas sel-sel hidup karena asalnya terbentuk dari meristem atau parenkim. Seiring aktivitas penebalan pada sel tersebut berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Aktivitas sel tersebut terhenti karena terhalang penebalan sekunder yang terdapat pada dinding selnya. Yang kedua yaitu dinding sekunder merata. Pada jaringan ini tidak seperti kolenkim yang penebalan sekundernya tak merata. Bahkan fungsi jaringan sklerenkim berbeda. Justru sklerenkim akan mengalami penebalan sekunder pada semua sisi dinding selnya. Hal inilah yang menimbulkan organ tumbuhan yang tersokong oleh jaringan tersebut akan lebih elastis dan kuat. Ini menjadi salah satu ciri-ciri jaringan sklerenkim pada tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, ciri jaringan sklerenkim yang ketiga yaitu elastis. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yang lainnya yaitu bersifat elastis. Hal ini juga menjadi salah satu yang bisa membedakan antara sklerenkim dan kolenkim. Dengan begitu, membuatnya bisa membentuk berbagai macam kesenian pada bagian tubuh tumbuhan tersebut. Karena adanya sokongan dari jaringan sklerenkim, sehingga ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa untuk beberapa kerajinan. Misalnya pada tumbuhan rotan, pelepah pisang, dan tanaman lainnya. Pada tumbuhan ada banyak jaringan yang bisa ditemukan di dalamnya. Semua memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Apa sih fungsi dari jaringan sklerenkim? Sklerenkim berfungsi untuk menghadapi segala tekanan sehingga dapat melindungi jaringan-jaringan yang lebih lemah di dalamnya, melindungi tubuh tumbuhan dari kerusakan mekanik, melindungi tumbuhan dari serangan hewan, dan sebagai alat penyokong dan pelindung tumbuhan. Sklerenkim tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Dinding selnya tebal karena berlangsung penebalan sekunder sebelumnya yang melindungi jaringan yang lemah, sehingga dapat melindungi tubuh tumbuhan dari kerusakan mekanik. Tidak hanya itu saja, sklerenkim itu sendiri merupakan jaringan penguat ataupun penyokong tumbuhan, di mana terdiri dari sel-sel yang mengalami penebalan sekunder pada bagian dinding sel. Dinding sekunder inilah yang menjadi ciri khas pada jaringan sklerenkim ini. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang fungsi jaringan sklerenkim.
Apa sih fungsi dari jaringan Sklerenchyme itu? Fungsi dari jaringan Sklerenchyme yaitu sebagai penyokong organ dewasa, di mana Sklerenchyme bisa ditemukan pada bagian yang telah dewasa ataupun yang sudah tua. Hal ini karena sesuai dengan perkembangan selnya, bagian tumbuhan yang sudah tua akan mengalami penurunan aktivitas sel. Selanjutnya, fungsinya sebagai pelindung. Selain sebagai penyokong, Sklerenchyme juga berguna sebagai pelindung bagian tumbuhan. Adapun contoh yang dapat ditemukan pada kulit biji pada kelapa, kemudian biji kacang, dan juga yang lainnya. Di mana sih letak jaringan Sklerenchyme itu? Letaknya yaitu di bagian korteks, perisikal, serta di antara xilem dan juga floem. Jaringan Sklerenchyme ini terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Jaringan Sklerenchyme terdapat pada bagian keras biji dan buah berupa sklereida. Sklereid juga terdapat di berbagai bagian tubuh, sel-selnya membentuk jaringan yang keras, misalnya pada tempurung kelapa, kulit biji, dan mesofil daun. Serabutnya berbentuk pita dengan anyaman menurut pola yang khas. Serabut Sklerenchyme banyak menyusun jaringan pengangkut. Sklerenchyme ada dua jenis, yaitu berbentuk fiber atau serat, misalnya rami, dan sklereida pada kulit kacang atau kulit biji. Sekian, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Macam bentuk jaringan Sklerenchyme yaitu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sklereid. Sklereid terdapat di berbagai tempat tubuh tumbuhan. Sering sklereid terhimpun menjadi kelompok sel keras di antara sel parenkim sekelilingnya. Sklereid terbagi menjadi 4. Yang pertama, brachisklereid atau sel batu yang bentuknya hampir isodiametrik, misalnya floem kulit kayu pohon. Yang kedua, maxillary yang terbentuk batang sering ditemukan dalam kulit biji, misalnya pada leguminosae. Yang ketiga, osteosklereid yang terbentuk tulang dengan ujung-ujungnya yang membesar, kadang-kadang sedikit bercabang. Berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi serat. Serat berkembang dari diferensiasi meristem primer secara langsung. Sklerenchyme jenis ini mempunyai bentuk sel yang memanjang, atau juga sklereid, disebut juga dengan sel batu. Berbeda dengan serat, sklereid ini berkembang dari diferensiasi jaringan parenkim atau meristem dasar. Di sini dapat dilihat bentuk-bentuk jaringan Sklerenchyme. Demikianlah hasil dan pembahasan mengenai jaringan Sklerenchyme. Kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.